warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Lampung Tengah. Saya Dwi Winarsi dari TK Al-Hidayah Tanjung Jaya. Saya Eka Handayani dari SD Negeri 3 Cimarias. Saya Ujianti dari SD Negeri 1 Bangunrejo. Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Tumira. Selamat pagi Bu Dwi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Saya dengar Bu Tumira akan melakukan coaching bersama rekan Bu Tumira pada hari ini. Apakah itu benar? Oh iya Bu, rencananya hari ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya Bu. Oh baiklah, saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Bu Tumira lakukan nanti. Dengan senang hati Bu, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Sebelum coaching kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini Bu Tumira. Siap Bu, bagaimana? Jadi, nanti saya akan menilai Bu Tumira berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bu Tumira sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Oh iya, seperti itu ya Bu. Ya. Berikutnya, apakah beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Tumira melakukan coaching ini, apakah kira-kira Bu Tumira berkenan? Seperti itu ya Bu, saya berkenan Bu. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bu Tumira nanti kembangkan dalam coaching tersebut? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini ya Bu, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Bagus sekali Bu Tumira, nanti saya akan bantu untuk mengamati Bu Tumira. Iya Bu, agar kemampuan kompetensi saya ini meningkat, saya siap Bu. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bu Tumira kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh gitu. Kalau begitu nanti saya akan lebih fokus Bu Tumira untuk mengamati pada kedua kompetensi yang Bu Tumira inginkan. Siap Bu. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Bu Tumira inginkan seperti apa kira-kira? Saya bisa memfasilitasi coachee saya untuk menemukan solusi dari masalahnya Bu. Baik. Kalau begitu selamat untuk melakukan coachingnya Bu. Semoga sukses dan berhasil Bu Tumira. Baiklah Bu, terima kasih. Semangat. Semangat Bu. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Tum. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Tum. Bu Tum sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Begini Bu, saya ingin bercerita nih tentang problem saya yang saya hadapi di sekolahan. Oh iya, seperti apa ya Bu? Begini Bu, di sekolah saya itu ada peserta didik. Di kelas itu ada yang belum bisa baca Bu. Saya sudah membantu dia untuk membaca, tapi tetap saja belum bisa membaca Bu. Oh begitu ya Bu. Iya. Bu Eka bilang tadi ada anak yang belum bisa membaca. Apakah Ibu sudah menelusuri apa penyebab dari permasalahan ini? Saya sudah menelusurinya Bu. Permasalahannya anak tersebut itu apabila di rumah orang tuanya itu tidak telaten Bu dalam mengajarinya membaca. Ya lalu dari pengamatan Bu Eka, kenapa ya anak ini kok susah untuk membaca? Karena anak tersebut belum hafal abjad Bu. Jadi abjad A sampai Z itu anak tersebut itu belum hafal Bu. Apabila saya tunjukkan ini huruf apa, nah anak tersebut tidak paham itu huruf apa, seperti itu Bu. Iya ya, nah kira-kira seperti apa kondisi ideal yang ingin Ibu Eka ingin capai?
begini Bu, walaupun anak tersebut belum bisa membaca lancar, ya saya mengharapkan anak tersebut ya sudah paham huruf dan dia bisa mengeja satu huruf dengan huruf yang lainnya, misalnya 2 huruf, misalnya B sama A. Nah, anak tersebut bisa membacanya walaupun tidak dalam satu kata seperti itu Bu. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu Eka lakukan untuk meningkatkan pembelajaran dari anak tersebut, Bu? Yang saya lakukan itu, saya melakukan pendampingan individu Bu. Kalau misalnya anak tersebut saya gabungkan dengan anak-anak yang lainnya yang sudah mengenal huruf, anak tersebut ketinggalan jauh Bu, maka saya melakukan pendampingan individu terhadap anak tersebut dalam proses pembelajarannya. Iya, ya, baik sekali ya Bu Eka. Apakah ada nih metode yang pernah Ibu Eka lakukan dan berhasil nih Bu? Metode yang saya lakukan yaitu dengan belajar membaca fonik Bu. Jadi saya memberikan anak itu dengan cara huruf, kartu berbentuk huruf, kalau nggak dalam bentuk gambar, ada gambar buah, di situ ada buah apel. Jadi saya di situ ada tulisan apel, saya bilang sama anak tersebut, oh begini nih, ini huruf A, P, E, R. Nah, alhamdulillah anak tersebut sedikit demi sedikit mulai bisa membaca Bu. Oh ya, luar biasa ya Bu Eka. Jika kita ranting nih dari angka 1 sampai 10, kira-kira tingkat keberhasilannya ini berapa ya Bu? Kalau dalam tingkat keberhasilannya sih saya masih menilai masih dalam posisi angka 6 Bu. Masih rendah ya Bu ya? Iya. Baiklah, selanjutnya apa rencana Bu Eka akan lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya Bu? Mungkin saya akan melakukan pendampingan individu secara konsisten dan saya akan memberikan bimbingan atau pembelajaran secara mandiri. Misalnya pada saat jam pelajaran selesai, saya akan memberikan les secara pribadi kepada anak tersebut. Baik, siapa yang bisa membantu Bu Eka dalam menyusun dan melaksanakan rencana tersebut? Ya, yang mungkin yang bisa membantu saya ya orang tua murid tersebut, kepala sekolah, dan rekan-rekan saya yang ada di sekolah Bu. Bagus sekali, rekan sejawatnya saling mendukung ya Bu. Kira-kira nih berapa lama ya waktu yang Bu Eka butuhkan? Waktu yang saya butuhkan ya mungkin agak sedikit lama ya Bu ya, karena kita mempelajari anak yang belum bisa baca atau karena dia belum hafal huruf itu mungkin agak sedikit lama ya, nggak dalam waktu sehari 2 hari anak tersebut langsung bisa baca ya Bu ya. Mungkin butuh waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan Bu. Tentu saja ya Bu, tidak ada yang instan ya Bu Eka ya. Kalau begitu kapan Bu Eka ini akan melaksanakan hal tersebut Bu? Saya akan melakukan hal tersebut secepatnya Bu, supaya anak tersebut bisa membaca, karena saya kewalahan Bu apabila anak murid saya atau peserta didik saya itu tidak bisa membaca. Karena membaca kunci ya untuk anak bisa memahami ya Bu. Iya. Luar biasa. Kemudian ini Bu Eka ini berkomitmen yang seperti apa yang akan dilakukan dengan rencana ini Bu? Komitmen yang akan saya terapkan tentang rencana saya ini, saya akan melakukan penerapan atau pendampingan individu secara terus-menerus dan konsisten, dan saya akan memberikan pembelajaran dengan les pribadi setelah pulang sekolah itu dengan secara terus-menerus sampai anak tersebut bisa paham dengan huruf dan bisa merangkai huruf dengan huruf yang lainnya. Iya, luar biasa. Adakah dukungan yang Ibu Eka butuhkan Bu? Dukungan yang saya butuhkan tentulah ada ya Bu ya, banyak dukungan yang saya butuhkan, mungkin dari orang yang terutama yaitu dari orang tua murid, terus dari warga sekolah seperti kepala sekolah, rekan-rekan saya, dan mungkin murid saya yang sedang ada masalah tersebut Bu. Baiklah Bu Eka, semoga rencana ini bisa terlaksana dengan baik, bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik juga ya Bu Eka. Setelah ini adakah kalau Bu Eka ingin sampaikan lagi Bu? Mungkin cukup ya Bu ya, karena saya sudah menyampaikan segala unek-unek dan permasalahan saya kepada Bu Tumira.
Alhamdulillah kalau sudah sedikit terbantu ya Bu Eka. Senang juga saya bisa membantu Bu Eka, bisa selalu sharing ya Bu. Alhamdulillah, terima kasih Bu Tumira, karena dengan berbincang dan bercakap-cakap dengan Bu Tumira barusan, permasalahan saya bisa teratasi dan saya menemukan solusi dari permasalahan saya tersebut. Oke. Bagaimana keadaan Bu Tumira? Sudah melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah sudah Bu. Baik, bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Bu Tumira rasakan setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah saya merasa lega Bu. Saya bisa senang membantu teman saya melaksanakan menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Terus apa lagi? Nah, tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan tirta Bu, dan senang bisa menerapkannya Bu. Alhamdulillah, saya tadi sudah melihat dan mengamati Bu Tumira melakukan coaching dengan pendekatan tirta. Saya melihat sudah bagus dan lengkap. Mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab, semua sudah Bu Tumira terapkan tadi. Iya Bu, terima kasih atas bantuan dan pengamatannya Bu. Itu akan membantu saya untuk lebih baik lagi ke depannya dalam melakukan proses coaching. Luar biasa. Kira-kira kompetensi mana lagi yang ingin Bu Tumira kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi Bu? Oh iya, tadi sesudah itu Bu, secara saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena dengan adanya pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Oh gitu. Bagus Bu Tumira. Secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini ya. Terima kasih Bu atas pengamatannya dan masukannya ya Bu. Kira-kira ada lagi yang ingin Bu Tumira bicarakan hari ini? Sepertinya sudah cukup Bu. Besok saya bila ada permasalahan ataupun saya ingin melakukan coaching lagi, saya senang sekali untuk bisa dibantu sama Ibu. Baiklah Bu Tumira, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi kita hari ini. Terima kasih Bu Tumira sudah berbagi dan mau saya observasi dan saya nilai. Mudah-mudahan kedepannya semakin maju, semakin bersemangat. Semangat Bu Tumira. Semangat, terima kasih Bu Dwi. Oke.